Baik teman-teman, sekarang kita akan mulai sesi project review. Jadi project review ini adalah di mana saya menampilkan atau memamerkan lah ya, istilah saya itu project-project kalian yang sudah kalian kirim di Discord. Biasanya tiap minggu kita pamerin ada 10 project yang udah teman-teman submit ya. Projectnya macam-macam, bisa aplikasi web, bisa web profile yang paling sederhana, bisa aplikasi yang udah kalian buat, bisa juga desainnya aja. Ya kalian bikin pakai Figma, pakai Adobe XD, pakai apapun. Bisa juga aplikasi mobile. Ya kalian bisa bikin aplikasi mobile yang udah di-upload ke Play Store misalnya, atau bisa di-download sama teman-teman yang lain. Bisa juga game, ya bisa animasi, pokoknya apapun produk yang bisa kalian tunjukin dan bisa dipamerin ke teman-teman yang lain. Nah, kalau kalian pengen tahu project apa aja yang udah pernah dikirimin, kalian bisa lihat di GitHub saya. Jadi kalian bisa kunjungi github.com/sandikagali. Terus ada repository yang namanya project kalian. Nah, jadi project kalian yang udah kalian kirimin sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai hari ini. Oh, nanti kita lihat ya yang hari ini ya. Wah, thank you Harlita udah kirim sawerianya ya. Fadika sehat selalu di 2021. Terima kasih ilmunya. Terima kasih banyak pokoknya. Oke, terima kasih juga ya Harlita. Semoga kalian semua juga sehat selalu di tahun ini. Nah, jadi kita akan mulai dari 10 project yang ini. Kalian bisa lihat ya, mau lihat bareng-bareng lewat GitHub-nya juga boleh. Kita buka satu-satu. Ini ada yang pertama dari yang namanya, ini user di Discord-nya. Jadi kalau misalkan kalian ngelihat, wah kok project-nya keren banget, saya penasaran bikinnya gimana, nanti langsung kontak aja orangnya nih. Ini usernya. Jadi yang pertama, Ade Budiono namanya ya. Dia ngirimin web portfolio, dibikinnya katanya pakai HTML, CSS, dan JS, dan juga menggunakan library-nya AOS.js. Ini saya belum pernah lihat nih AOS.js. Kita lihat ya. Jadi ini yang pertama teman-teman. Wih, ini portfolio ya. Coba saya refresh dulu, siapa tahu ada animasinya. Jadi, oh, ini gerak teman-teman. Ini sesuai mouse saya nih. Jadi dia berlawanan arah. Kalau mouse saya ke atas, dia ke bawah. Mouse saya ke kanan, dia ke kiri nih. Lucu juga nih. Keren nih adek nih. Tapi saya tadi lihat ini dia ada animasinya kalau saya refresh. Oh, jadi ya, animasi dari bawah. Oh, dari Endang nih, ada dari Endang ya. Thank you Endang udah kirimin sawerianya. Salam Pak, mampir juga di blog saya tuh katanya penulis kepo.com. Tuh, yang mau mampir silakan tuh kunjungi ya. Jadi ini kita bagi ke sini ya. Di atas ada navbarnya. Navbarnya kalau kita pilih ada titik-titik di bawahnya. Tapi ini titik-titiknya kok agak renggang ya. Oh, enggak. Ini pakai titik-titik biasa ya. Kalau kita scroll, oh keren tuh, ada bayangannya gerak. Mantap. Jadi dia cerita dulu about me-nya. Ini bisa dikunjungi sosial medianya kalau pengen tahu. Ada LinkedIn, GitHub, Dribbble, Instagram, mau Facebook. Klik scroll down, udah smooth scrolling. Jadi awalnya pelan dulu terus cepet gitu. Kita bisa lihat project-projectnya. Ini pakai efek yang sama ya. Mungkin AOS.js tadi, saya jadi penasaran. Nggak ada ya? Bener nggak AOS.js? Ya, animation on scroll. Oh, ini buat munculin landing page-nya. Lazy loading-nya. Tuh, jadi dia kalau di scroll baru muncul. Oh, saya baru tahu tuh. Keren tuh, kalian bisa pakai nih AOS.js. Ini kalian bisa lihat apa yang udah dibikin sama Ade nih. Banyak banget nih desain-desainnya. Mantap, tapi kayaknya gambarnya ke stretch nih, Dek. Sayang banget nih. Jadi pada gepeng. Nih, kelihatannya ya, mudah-mudahan sih enggak. Kelihatannya gepeng gitu. Jadi
proporsinya bisa diperbaiki nih supaya orang lihatnya lebih proporsional. Ini kayaknya sih gepeng. Kalau saya view tuh enggak ya. Jadi memang dia menyesuaikan kontainernya. Jadi dia maksa segini gitu. Ada yang bisa diklik, ada yang enggak ternyata. Oh, linknya ada di view-nya. Oh, padahal pasang juga di sini. Animate on scroll. Oh, AOS tuh animate on scroll. Oke. Pak izin ngerokok dulu, silakan. Di kantor saya pakai itu Pak, efek dari AOS. Wih, mantap. Boleh kirim game nggak? Boleh. Banyak kok yang udah pernah ngirimin game. Kirimin aja. Apalagi gamenya bisa langsung dimainin. Nah, ini keren-keren ya, yang udah dibikin sama Ade ini. Barusan ada manusia ngirimin Saweria, thank you banget ya. Pak, seringin live di YouTube juga kalau bisa. Di Twitch internet saya nggak kuat. Oke. Nanti kita lihat lah. Pokoknya saya pengennya setiap minggu kita ada live streaming. Minimal sekali. Kalau yang seperti ini bisa aja di YouTube dan di Twitch. Tapi kadang-kadang saya juga main game. Atau yang nggak ada hubungannya sama ngoding lah. Kalau itu pasti saya simpennya di Twitch, nggak akan disimpan di web programming Unpas. Ada juga source code nih, ada bikin source code-nya. Ini saya suka nih yang scroll ininya keren Tuh, ini nih. Dia bikin pakai shadow. Mantap. Yang pertama aja udah keren gini. Coba kita lihat mobile versionnya. Ini saya nggak tahu Ade bikinnya pakai framework apa ya. Pakai Bootstrap atau bukan? Wah, ini terlalu mepet, sayang banget. Ininya nggak jalan si segitiganya, kalau di versi mobile dia nggak gerak-gerak. Mantap. Yang pertama, kalau kalian penasaran lebih lanjut cara bikinnya gimana, boleh nih dikontak aja Ade Budiono dari Discord ya. Thank you ya Ade udah ngirimin projectnya, keren banget. Next, yang kedua nih. Yang ngirim namanya Cecep Maulana. Izin share Pak, web portofolio sederhana, jangan dibully. Waduh, masih belajar soalnya. Enggak lah. Kadang-kadang suka ada yang nulis gitu, Pak, ini websitenya sederhana, masih belajar. Pas dibuka keren banget. Dibuat menggunakan HTML, CSS, Vanilla, JavaScript ya, kita lihat. Yang kedua dari Cecep Maulana, ini saya close dulu punyanya Ade. Agak lama ya. Sambil nunggu saya bacain chatnya. Pak Dika udah makan siang, alhamdulillah udah tadi. Sebelum live streaming makan dulu. Gimana live streamnya, lancar-lancar sampai sekarang? Udah ada 580, ya ampun, banyak amat. Udah pada libur kuliah ya kalian ya? Kalau abis change ke mobile, refresh dulu. Oke. Kadang di Twitch itu kadang-kadang kalian nggak bisa milih resolusinya. Nah, ini muncul nih. Agak lama ya ternyata. Apa gara-gara Netlify-nya? Netlify itu tempat kita nge-host aplikasi kita. Nih, jadi Netlify itu jadi sebuah platform buat nyimpen aplikasi kita. Biasanya yang dibikin pakai aplikasi-aplikasi kayak React, Vue gitu. Dia ada yang gratisnya juga kalau nggak salah. Jadi ada macam-macamnya, ada Netlify, ada Heroku. Nih,
dia juga buat ngupload aplikasi-aplikasi tadi gitu. Cuman ya memang kadang-kadang kalau yang versi gratis ya nggak secepat yang bayar ya. Kan kalau PHP banyak ya yang gratis-gratis, tapi kalau cari Node.js atau aplikasi React gitu, kita harus cari yang lain. Bentar ya, nanti kita lihat punyanya siapa tadi namanya, saya lupa. Cecep nanti ya, saya bacain dulu sawerenya bentar. Oh, dari Ean. Maaf Pak telat. Waduh, thank you Ean nih. Ean hadir terus setiap minggu. Terima kasih. Oke, kita lihat. Ini lucu nih desainnya ya. Ini kayaknya style desain yang saat ini lagi populer nih. Halo Resi. Selamat siang, selamat datang di live streaming ya, teman-teman. Ini ada Resi yang biasanya bantu saya review webnya nih. Dia seorang senior front end engineer. Jadi kalau webnya pakai framework kayak React itu lebih paham. Saya suka nggak ngerti soalnya. Jadi ini websitenya Portfolio. Jadi dia bisa diklik. Loh. Oh, berubah ya? Keren juga tuh. Nggak pindah halaman. Oh, pindah. Cuman ini navigasinya itu muncul di semua lebar layar. Sebetulnya saya sangat menyayangkan ya, karena kalau misalkan kita buka di mobile version, biasanya kan area navbar kita sempit tuh. Makanya biasanya disembunyiin pakai tombol gitu. Tapi kalau area nya luas kayak gini, kayaknya nggak ada. Kalau kita ngeklik dulu itu mubazir kliknya gitu. Jadi nambah-nambah kerjaannya user. Padahal kita bisa taruh aja jejerin seperti biasa di atas. Kalau diklik ya itu nambah lagi kegiatan yang harus dilakukan user. Jadi mungkin 1 detik atau lebih lambat gitu. Sayang aja. Ini bisa ganti tema warna ya, keren banget nih. Berubah nggak? Kalau saya klik, oh tuh berubah nih. Tadinya pink kan? Berubah. Bisa night mode juga, keren. Night mode sama dark mode sama light mode. Mantap. Oh, itu neumorphism ya namanya, neumorphism. Neumorphism tuh apa ya? Ya. Memang tipe desainnya gini-gini tuh ya. Emboss. Kalau dulu ya anak desain lama tuh emboss, bevel and emboss ini namanya. Oke. Saya baru tahu tuh namanya neumorphism. Tapi ini keren tuh. Wah, ada ininya nih, ada timeline-nya. Mantap, ini bikinnya gimana ya timeline-nya? Mantap. Services. Wah, ini lucu. Kalau disorot malah timbul ya. Biasanya kan harusnya timbul dulu. Kalau disorot dia masuk jadi emboss gitu. What I do, keren. Portfolio. Wes, ini landing page kita nih dari tutorial kita kayaknya. Ya, yang kayak timbul-timbul gitu ya, namanya neumorphism. Glassmorphism apalagi, Feb? Glassmorphism. Oh, timbul-timbul gitu tapi kayaknya tapi kayak kaca gitu. Oh, ini sih tren lama sebenarnya. Ini tren 2000-an ini. Balik lagi berarti. Ya sebetulnya neumorphism juga dulu udah pernah tren, cuman ganti jadi minimalis, jadi flat, jadi balik lagi malah sekarang. I see. Ya ini kayaknya nih tutorial yang ada di channel WPU juga nih.
Project details. Wih, mantap. Bisa next. Mantap ini. Kalau aku malah nggak terlalu suka tim minimalis ya sih. Saya juga sama senengnya. Yang saya suka flat itu saya suka. Tapi ini mantap sih. Saya nggak tahu bikinnya pakai apa, tapi tadi dikasih tahu nggak sama nggak HTML CSS vanilla nggak ada framework berarti. Keren testimonial. Testimonial dari saya ini. Kontak. Oke. Ya cuman sayangnya ini aja nih, nambahin. Kalau navigasinya udah ada, atau dibikin floating juga bisa nih kayaknya. Kiri atau di kanan. Karena harus balik lagi. Saya pengen ke service. Klik. Gitu. Apalagi lagi di bawah. Lagi di scroll ke bawah. Scroll. Klik. Jadi ada langkah, ada step yang sebetulnya bisa dipersingkat gitu. Mungkin karena Big Sur macOS. Balik lagi ya. Saya nggak pakai Big Sur soalnya. Saya masih terjebak di. Saya pakai apa? Saya pakai. Bahkan Catalina aja belum saya. Saya pakai. Saya tuh orangnya late adopter. Paling males kalau harus ganti ke yang baru-baru gitu. Udah enak. Nanti harus setting lagi. Webalizer. Oke, ada sih Webalizer, kita lihat. Kok ini dia? Nggak kelihatan? Jadi kelihatannya cuman ini. Oke, mantap ya. Itu dari Cecep Maulana. Sip, thank you Cecep Maulana udah ngirimin. Selanjutnya dari Farhan. Kalau mau mengurutkan CSS property biar enak dibaca. Dia bikin ini service. Yang Farhan yang Cecep kita close ya. Thank you Cecep. Bisa share link. Bisa dong. Share link aja. Nanti saya share ke yang ininya. Yang YouTube Cerokaya. Mantap. Pernah pakai Y2 nggak? Nggak, saya nggak pernah pakai Y. Framework CSS saya pakainya Coordinator, Laravel, sama dulu saya pernah pakai Zen Framework, cuma udah lupa. Ini nge-sorting. Wah, ini keren nih. Dulu saya pernah kayak gini, soalnya saya pernah so ide gitu ya, bikin CSS saya tuh kayak gini. Jadi yang paling panjang di bawah. Coba. Nih, yang ada teman dari Twitch ngirimin Trend Design 2021. Kalau kalian yang di YouTube mau lihat tuh ada linknya, saya kirim. Thank you. Coba saya cari CSS, saya punya CSS nggak ya? Saya ambil dari GitHub aja. Ada. Ini menarik soalnya. Kalau misalkan benar bisa dipakai panjang. Ada. Nah, ini misalnya saya punya CSS kayak gini. Coba saya sort. Kok nggak berubah? Ya, nggak berubah. Must be valid. Ini valid nggak? Jangan-jangan ini dianggapnya nggak valid. Smaller. Ini dipilih dulu. Smaller to bigger.
Oke, tuh jadi yang paling panjang dia di bawah ini gimana bikinnya? Pakai apa tuh? Pakai regex kah? Bigger to smaller. Oh, keren. Oke, mantap. Farhan. VS Code extensionnya masih proses. Wah, mantap. Oh, ini keren sih kalau udah jadi ekstensi VS Code. Nih katanya kalau misalkan pengen contribute ada GitHub-nya. Silahkan kunjungin aja tuh. Yoi, keren-keren. Mantap. Sip, itu submission ketiga, kiriman ketiga dari Farhan. Thank you Farhan, sudah ngirimin. Iya, biar rapi. Properti urutannya nggak penting. Kalau mana duluan nggak ya? Kecuali urutan dari selektornya. Kalau urutan dari propertinya enggak. Itu teh lagi ngapain Pak? Inilah saya lagi pamerin project yang kalian kirim di Discord. Buat yang belum gabung Discordnya, silahkan kirimin ke gimana sih saya ngomong apa tadi? Kok lupa. Buat yang pengen gabung Discordnya, silahkan ketik Discord. Ada linknya. Saya baca ini Jeffrey soalnya Pak, showcase yang tanggal 5 kok nggak diupload? Iya ya? Belum kali. Saya masih nguploadnya yang tanggal berapa itu? Masih ngantri. Sekarang lanjut ke nomor 4. Ini dari Hyzim namanya ya. Izin share web portfolio. Ini konsepnya ala-ala tampilan desktop PC dengan window-nya yang bisa digeser-geser. Oh. Oke. Juga bisa ganti tema lewat pilihan di kanan atas. Dibuat dengan HTML dan CSS. Karena belum pernah belajar framework. Bootstrap minjem kelas buat Flexbox. Oke. jQuery minjem Ajax-nya. Oke. Jika ada kritik dan saran monggo. Oke, kita lihat Hyzim. Wais. Mirip kayak Windows katanya, bisa digeser-geser. Mantap. Keren-keren, ini bisa di-close. Terus munculinnya gimana? Ini di bawah. Oh, ini kayaknya nggak kepanggil nih style CSS-nya. Ini harusnya ada background ya, saya yakin nih. Cuma nggak kepanggil. Tuh, ini bisa di-close. Wih, keren nih. Ini apa? Wih, keren. Ini keren, bisa kita geser-geser. Gimana caranya? Close, munculin lagi. Senang bermain dengan Visual Basic 6. Muhammad Wahid namanya. Hyzim ini. Hashim. Mantap. Ini apa? Oh, ini portfolionya. Widih, keren. Ini bisa digeser gini, keren banget. Pak, live streamnya diupload. Belum bisa nonton. Oh iya, akan diupload insya Allah. Codewars enggak, nanti kita free code camp. Nggak beres-beres itu free code camp. Pakai jQuery draggable. I see. Telegram chatbot management system. Ih, keren nih. Asli. Dia ngambil dari Twitter. Twitter bukan ya. Blog aja. Hubungi Wahid. Mantap. Oh, terus katanya dia bisa ganti tema. Jadi glassy. Widih. Nah, ini kan kelihatan tuh belakangnya. Kalau dibuka di mobile gimana ya? Oh, kalau dibuka di mobile numpuk semua.
Jadi ada di belakangnya tuh karena transparan. Ya. Tapi nggak bisa digeser karena dia udah fix gitu ukurannya. Oke. Menarik. Ini keren sih, saya suka yang retro. Mantap. Cuman ini sayang, backgroundnya nggak kepanggil nih. Keren. Mantap. Haizim ya, mantap Haizim. Terima kasih udah ngirimin projectnya. Pak, kalau gabung di GitHub gimana? Bisa tinggal ini ya, sign up aja. Oh, showcase yang 5 Desember ke skip. Waduh, coba nanti saya cek lagi ya. Apa saya nggak ke-download waktu di Twitch-nya ya? Cara buat geser-gesernya. Tadi ada yang bilang pakai jQuery draggable. jQuery draggable. Nih, ada jQuery UI. Ya, kalian bisa cari tahu caranya di sini tuh. Bisa di drag nih. Saya nggak tahu buat penggantinya jQuery ada nggak? Buat drag and drop tapi nggak pakai jQuery, pakai JavaScript yang lain kayaknya ada juga sih. Karena orang mulai nggak pakai jQuery sekarang. Bisa ajarin 3JS. Oh, seru tuh kayaknya 3JS ya. Kalau ngundang webinar, kirim email aja bisa. Kirim email ke sandikagali@unpas.ac.id. Dapat sertifikat apa Pak kalau di FreeCodeCamp? Ada sertifikatnya ya? Nanti kita lihat lah kalau kita masuk ke FreeCodeCamp. Oh, Node.js juga ada. Maksudnya yang draggable-nya ya? Saya belum tahu sih. Saya masih biasa pakainya juga yang jQuery. Oke. Next ya. Next kita, ini saya close dulu punyanya Haizim, mantap. Next kita masuk ke yang kelima. Dari El Faridzi. Izin share web portofolio saya Pak. Untuk framework CS-nya pakai Bootstrap dan ada sedikit vanilla JavaScript. Hamburger menunya nyontek dari channel WPU. Oke. Wih, mantap. Tuh, ini kayak tadi lagi tuh desainnya ada shadow di elemen yang warna putih tuh. Jadi dia kayak emboss gitu. Kalau muncul tuh bevel ya, namanya bevel. Mantap, ini dari siapa tadi? El Faridzi. Oke, ini web portfolio. Jadi pertamanya ada hero image-nya, ada logo dia, ada sosial medianya. Ini ada navbarnya. Oh, langsung skip ke bawah. Kontaknya. Oh, kalau kontak dia langsung email. Oke. Bisa ganti bahasa. Coba, ini Indonesia kan? Saya adalah pengembang web. Kalau diganti Inggris. Mantap. Dari Sumatera Utara. Wih, mantap Daeng. Daeng Muhammad El Faridzi. Work together. Ini sama. Klik work together sama kontak sama tuh. Dia buka email. Resume. Oh, ini download CV. Mantap juga nih. Dari Ardi, thank you nih udah ngirimin Saweria nih. Abis nyelesain JavaScript lanjutan diajak ngomong jadi keder. Diajak ngomong sama siapa? Sambil nonton live streamingnya. Oh, ini ada project-project yang udah dibikin sama El Faridzi nih. Jadi ada projectnya, kita bisa lihat live preview. Oh, udah jadi nih. Mantap. Ini project yang udah dibuat sama dia. Skill apa yang dimiliki? Oh, ini kayaknya kalau diturunin dikit lebih keren nih. Soalnya ini saya pikir titik-titik ini punyanya si elemen yang tengah ini. Kalau diturunin aja di sini. Jadi kayak pagingnya.
Mantap. Keren. Kalau di mobile gimana? Oh, ini yang tadi dia bilang ya, pakai ini kita bikinnya waktu di playlist apa nih? Playlist grid apa flexbox kita bikin nih. Ini animasi ini juga keren nih. Lumayan susah payah nih kita bikinnya. Oh, skillnya jadi nggak pakai scrollernya lagi, nggak pakai slidernya lagi, langsung ada semua. Cerdik. Mantap. Tapi ini kalau di refresh dia ada animasinya. Lihat nih di sini. Oh, enggak ya. Tadi kelihatannya ada. Mantap. Thank you ya Elvarci sudah ngirimin projectnya. Keren. Itu yang kelima. Kita masuk sekarang ke 6. Kalau yang ke-6 ini dia desain. Jadi yang bisa saya kirimin adalah gambarnya. Dari Abon Sapi ini nama user di Discord-nya. Halo kawan, mohon kritik dan sarannya yang membangun untuk desain ini. Saya baru belajar untuk membuat desain web menggunakan Figma. Oh, dia bikinnya pakai Figma. Oke, kita lihat. Oke, cuma satu halaman ini ya. Keren juga nih. Kayaknya karakternya nggak tahu nih, karakternya apa, bikin sendiri atau ngambil dia ya. Nama website ini Kenal Alumni. Gimana menurut kalian? Menurut saya sih atasnya saya suka nih, yang atasnya saya suka. Tapi kalau misalkan ini jadi satu halaman, satu landing page, ini agak aneh nih. Kepotong splashnya. Jadi seolah-olah ini jadi 2 halaman yang ditempel gitu. Jadi nggak nyatu kalau menurut saya sih. Kecuali kalau memang ini halaman yang berbeda ya. Kan bagusnya ini dibikin splash aja kayak yang atas nih. Splashnya kan besar. Ya ini dibikin aja juga. Cuman ini apa ya maksudnya ya? Melambangkan apa ya? Ini orange juice yang tumpah apa gimana ya? Dari sisi pesannya kurang tersampaikan sih kalau untuk yang splash ini. Apa memang hanya elemen dekorasi aja atau bagian dari pesan yang ingin disampaikan? About Us. Jadi ini kayaknya portal untuk alumni ya. Alumni apa gitu. Mungkin sekolah atau kampus. Oke, untuk warna juga nih. Kayaknya untuk tulisan saya baru baca ya di Twitter ada artikel katanya jangan bikin tulisan itu warnanya bener-bener hitam. Jadi harus sedikit dibikin jadi abu-abu gitu. Ini kayaknya hitam. Soalnya padahal headingnya udah abu-abu. Udah bagus, tapi ini kayaknya tulisannya hitam. Lebih diinin lagi aja kontrasnya, dimainin. Pak, cara bikin multibahasa gimana? Macam-macam ya, bisa bikin bener-bener halaman yang berbeda aja, panggil halaman yang beda. Bisa bikin semuanya jadi variabel. Jadi nggak semuanya bukan teks statis gitu. Emang kenapa Pak kalau full hitam tulisannya terlalu kontras? Jadi katanya membaca tulisan yang full hitam itu lebih cepat lelah matanya dibanding dengan yang kita kurangin gitu. Misalkan tadinya 000 nih, kalian tulis di CSS-nya. Kalian kurangin misalnya jadi 333 gitu. Nah itu orang lebih cepat capek baca yang 000 dengan background yang sama ya. Izin dulu Pak, ada kerjaan dikit. Oke, thank you Triatmoko sudah mampir ke streamingnya. Semangat juga. Pak, cara hiding elemen terus tetap hidden selama 10 menit meski page-nya di refresh. Waduh, gimana ya? Ada yang tahu nggak tuh?
Ada tagnya, tapi saya lupa itu pakai playlist. Ya betul. Playlist lagunya ada di tanda seru playlist. Bahasa pakai ya tuh localization. Info merek keyboard, ketik tanda seru keyboard. Pakai session kayaknya bisa ya, tapi buat ngitung waktunya gimana? Bisa juga pakai session. Supaya tidak merefresh ketika page lain. Waduh, gimana juga tuh? Maksudnya gimana? Oh, pakai Ajax bisa tuh. Untuk orang yang benar-benar nggak ngerti programming, ada saran harus mulai dari mana? Mau bikin apa? Mau bikin web? Kalau bikin web, saya punya tuh playlistnya. Cari aja di channel Web Programming Unpas. Di bagian playlist, ada jalur belajar front-end web developer. Itu ikutin aja dari awal. Tuh ada yang bilang tadi pakai local storage, bisa tuh kayaknya ya. Buat ini ngomongin yang refresh ya. Selamat tahun baru Pak Dika. Halo Peter, selamat tahun baru juga. Kalau kata Afif pakai JavaScript bisa juga tuh katanya. Tuh jadi banyak solusinya, bisa pakai session, pakai cookie juga bisa, pakai local storage juga bisa. GitHub fungsinya buat apa? Buat nyimpan dan mengelola source code kita. Selain nonton video Bapak, video bagus Bapak, waduh, thank you. Bapak punya rekomendasi buku? Buku PHP saya baca itu cuman satu. Buat belajar object oriented programming. Saya lupa namanya. PHP pattern. Saya lupa namanya patterns. Nah ini Object Pattern and Practice. Nih buku satu-satunya buku PHP yang saya baca tuh ini. Ini buat belajar OOP, keren banget ini. Karangan Mats Zanstra. Ya cuman sisanya saya belajarnya ya dari tutorial, nonton video, dari apalagi dari website gitu. Jarang sih baca buku. Nggak boleh padahal ya. Pak Dika ada niatan bikin buku? Kayaknya belum untuk sekarang. Next ya. Ini kiriman dari siapa tadi? Abon Sapi ya. Masih banyak yang bisa diimprove. Perbaiki, silakan diperbaiki lagi. Tapi desain awalnya ini udah keren. Next dari Kolis 04. Izin share project tentang karusel foto, di mana kita dapat dengan mudah membuat karusel yang ringan dan cepat. Oh, project ini dibuat dengan menggunakan vanilla, JavaScript, dan CSS. Dan juga menggunakan event bubbling sehingga elemen baru akan tetap berfungsi. Oke. Kalau misalkan kita menambahkan elemennya secara dinamis ya. Di dalamnya terdapat properti CSS Scroll Snap yang membuat posisi scroll menjadi otomatis. Wih, kayaknya keren nih. Oh, namanya Karusnap. Buat karusel dengan mudah dan juga cepat. Wih, keren nih. Karusel merupakan kumpulan foto yang ditampung ke dalam satu wadah sehingga menghemat tata ruang. Plugin ini dibuat menggunakan vanilla dan CSS. Fiturnya bisa kasih nomor, indikator, button, preview, and next. Keren nih. Di perangkat mobile bisa di swipe. Wah, gokil. Kita coba deh kayaknya nih. Tuh, udah disimpan jadi CDN, jadi kita bisa langsung pakai nih. Salin CSS, salin JavaScript. Oke. Salin kode berikut untuk membuat elemen Karusnap. Disinilah Anda meletakkan beberapa foto Anda. Foto collect your images here. Resize. Ukuran max width adalah 600. Wah, dicoba bisa nih. Kita coba. Oke.
kayaknya menarik juga nih. Kita bikin di desktop aja, kita coba. Kita coba bikin di sini ya. Coba karo snap. Nah, ini kita ada ngodingnya dikit. Gini aja lah. Biar kebuka langsung di Visual Studio Code. Kita bikin index HTML. Gimana tadi katanya? Kita simpen ini di atas. Oke, simpan. Terus di akhir tag penutup body, JS-nya kita simpan di bawah. Oke. Sudah, terus kita copyin kode ini. Simpan ke sini. Terus kita simpan katanya gambarnya di sini pakai tag ini. Coba kita lihat dulu hasilnya. Wow, langsung jadi tuh. Ini belum ada gambarnya. Kalau kita bikin banyak gimana? Oh, langsung jadi tuh, keren banget. Langsung ada angkanya. Coba kita ganti gambarnya. Kita cari gambarnya. Kita cari di Unsplash. Kita cari gambar apa? Kita cari gambar mechanical keyboard. Ih, cakep-cakep ya keyboardnya. Kita bisa pilih based on ukuran nggak sih? Biar saya downloadnya langsung ada size-nya. Soalnya gede banget ini ukurannya. Yang small-nya aja deh. Kita download small-nya. Kita bikin folder image. Kalau pakai looping lebih simple ya. Looping harus pakai JavaScript soalnya atau PHP. Kita kasih nama satu aja. Cari yang lain. Ini kayak bagus. Ini 2. 3 aja. Kita cari keyboardnya. Oh, ini lucu keycaps ya. Tiga. Oke. Ini ganti jadi. Ini hapus dulu. Kita ganti jadi img/1. Kita duplikat. Alt shift bawah. Ini 2. Ini 3. Kita cobain ya. Racun ya, emang racun keyboard mah. Refresh. Wih, keren. Keren. Langsung jadi tuh. Keren banget. Kalian bisa pakai nih. X64-nya pakai switch apa? Gateron Blue. Ini lagi ngapain? Ini lagi nyobain library kiriman dari Kolis nih. Kolis bikin library ini yang bisa kita pakai, gampang banget. Cuman kopiin. CDN itu Content Delivery Network, tadi ada yang nanya ya. Buat nyimpen library kita supaya bisa dipakai secara online. Jadi nggak perlu di-download scriptnya. Kalau kita buka, bisa di-download sih. Kalau kalian mau pakai secara offline, ini bisa dibuka. Nah, ini tinggal di-save aja. Nih. Tapi kita bisa pakai secara online juga langsung. Ini keren, cuma tinggal kopas tuh. Langsung jadi. Sama kayak punyanya Bootstrap, tapi dia bilang katanya ini lebih cepat. Nih, lebih cepat.
Mantap, silakan dicoba teman-teman buatannya Kolis. Terima kasih ya Kolis udah ngirimin library yang keren ini. Mudah-mudahan banyak yang pakai, mudah-mudahan banyak yang tahu nih, soalnya ini keren. Minta linknya dong Pak. Boleh saya kirimin di chat ya, nanti saya ada di chat, di YouTube dan di Twitch. Oh tuh Hendra udah ngirim, udah. CDN itu sebenarnya nyimpen layout di server terdekat dari user biar loading time-nya cepat. Tuh kata XWS Zeus, mantap. Pak mau tanya, lebih prefer belajar dari dokumentasi apa dari video tutorial? Pastikan kita bisa dulu belajar dari dokumentasi, cuman kadang-kadang baca dokumentasi itu nggak semudah nonton video tutorial yang memang udah kita cocok gitu. Tapi tetap harus bisa. Suatu saat kalian nggak nemu video tutorial yang enak, kalian nggak nemu tutorial yang menurut kalian mudah, ya tetap aja harus bisa baca dokumentasi. Lebih keren lagi kalau dibikin headless, itu saya nggak ngerti itu. Biar support Stack.js plus styling yang udah ada. Mantap. Bahkan saya masih baru lulus SMK, saya mau daftar kuliah jurusan programmer. Nah itu sulit nggak sih Pak? Langkah-langkah belajarnya, kalau masuk kuliah pasti kamu diajarinnya dari awal, jadi mulai semester 1 dari 0. Jadi ya nggak usah khawatir. Mas Andika, bagaimana dengan front-end web development untuk misalnya HP lipat? Waduh, ya itu saya juga belum nggak tahu tuh. Ada yang bisa jawab nggak nih teman-teman? Kan sekarang device itu makin banyak ya, screen size makin aneh-aneh. Gimana kita mengatasi itu sebagai seorang front-end developer? Pak, kalau boleh tahu cookie yang di web itu buat apa? Itu sebetulnya buat persistent data ya, buat tahu atau buat nyimpan data kita secara persistent gitu. Tapi user masih punya kendali buat ngehapus. Banyak ya pemanfaatannya. Cookie itu biasa juga dipakai buat ngatur preferensi kita gitu. Kalau nonton YouTube, terus kita buka Facebook, toko online, itu semua nyimpan semua preferensi kita di dalam cookie ya rasanya ya. Jadi aplikasinya bisa tahu kita sukanya apa, aplikasinya bisa tahu kita habis nonton ini harus nonton apa, habis belanja ini harus belanja apa. Itu salah satunya gara-gara cookie. Haha, mantap. Pak, apa benar matematika tidak penting? Waduh, siapa yang bilang? Matematika sangat penting. Tapi untuk bikin aplikasi web belum tentu butuh matematik, itu aja. Matematika penting, pas kemarin live streaming harus belajar linear interpolation. Waduh. Ada saatnya ya, matematika menjadi sangat penting, tapi jangan jadiin kayak apa ya. Waduh, saya nggak bisa matematik nih, pasti nggak bisa ngoding. Nggak juga. Ada saatnya kalian butuhin gitu. Kayak misalnya gini, yang paling saya salut tuh yang ada hubungannya sama komputer grafis aja. Itu matematik semua isinya. Edit video, edit gambar, itu semuanya matematik di belakang layar ya. Cuman kayaknya kalau bikin website portfolio nggak butuh juga gitu. HTML, CSS nggak butuh juga. Paling matematika sederhana lah. Apa coba yang dipakai di web membuat website portfolio? Enggak kan? Ngitung ukuran elemen paling. Beda sama logika matematik ya, ingat. Matematik sama logika matematik itu beda. Dia musik mati barusan. Kenapa jarang dipakai? Waduh, saya kurang tahu. Kayaknya ada juga pasarnya
Buat ngoding front end, default device bisa mainan screen ratio. Iya betul, bisa main di media query kali ya. Bentar, kita next dulu ke sini dulu. Kita masuk ke kiriman ke-8 teman-teman ya. Ini bentar lagi udah sekarang udah jam 3 soalnya. Ini yang ngirim namanya Near Sky. Oke, Near Sky katanya gini, ngirim sebuah aplikasi yang dibuat menggunakan React, Tailwind, dan Framer Motion. Wis. Bentar. Saya penasaran sih sama Framer Motion tuh apa sih? Oh, library buat React. Oke. Template ini saya buat open source berlisensi MIT, jadi feel free buat pakai dan modifikasi. Oke. Kita lihat dulu. Ini saya close-in dulu ya. Nah, ini keren banget nih. Kalian coba deh. Karus Snap. Wih, keren. Ulang. Saya tidak siap. Wih, itu ya. Barusan ya. Framernya tuh itu ya. Kita bikin keyframe tadi. Wah, mantap nih. Fakih Muntasir, full stack developer. Mantap. I'm currently working as freelance developer. I enjoy building apps. Oke. Pakai Tailwind nama React katanya. Nah, ini mantap nih, navigasinya dia fix ya, melayang. Ya cuman tadi ini mesti diklik. Padahal masih ada areanya nih. Kalau saya pengen scroll ke project 2 kali. 1, 2. Tuh. Kalau di mobile ya mau nggak mau karena viewportnya kecil gitu. Ya ini React, dia bilang dia React, Tailwind, Framer Motion. Mantap. Skills. Keren. Dan ini kalian bisa pakai juga katanya. Ada di GitHub. Nih. Kalau mau coba bikin portfolio yang mirip sama punyanya Fakih ini, diambil aja, di fork aja. Mantap, keren Fakih. Animasinya berlebih kalau dari perspektif klien cukup ganggu. Iya betul. Cuman menurut saya keren sih. Jadi ada elemen of surprise-nya. Tapi kalau untuk yang kesekian kalinya mungkin ya memang agak lama untuk dapetin kontennya. Cuman kalau si hero-nya ini saya suka sih. Link ini ada. Semuanya ada di sini ya. Kalian kalau pengen lihat semua linknya langsung aja ke sini, github.com/project kalian. Nih. Pak, musiknya kecilin dikit, terlalu keras ya. Wait. Oke, itu dari Fakih mantap. Tapi ini terus terang saya cukup sering nyangkut nih. Oh, kalau disorot dia diem. Cukup sering lihat kiriman dari kalian yang skema warnanya tuh mirip-mirip gini ya. Emang lagi populer ya. Biru agak ungu, terus putih dan abu-abu. Ini hitam, nggak terlalu hitam. Mantap. Ini yang ke-8 dari Near Sky, atau tadi kita lihat namanya Fakih. Yang ke-9.
Tadi ada yang ngirim Saweria, thank you ya. Dari Asyadi. Semoga makin sukses. Thank you Asyadi. Sorry, kelewat tadi ngebaca ini. Pak Dika untuk backend mencakup apa aja? Pokoknya apa ya yang ngatur proses dan data yang ada di dalam aplikasinya gitu, bukan yang ngatur tampilan yang diakses oleh user. Itu backend. Halo Pak, saya mau bertanya berapa tahun bisa jadi betul-betul programmer. Nah ini saya nggak tahu ya gimana cara ngukur betul-betul programmer. Jadi menurut saya kalau kalian udah berhasil bikin aplikasi pertama kalian itu udah jadi programmer sih. Tapi dia nulisnya programmer. Salah nulis gak? Pak, kalau Coordinator masih laku nggak tahun ini? Terus terang saya masih banyak. Saya masih kontak-kontakan sama beberapa alumni mahasiswa saya. Masih banyak industri-industri yang memang menggunakan framework PHP Coordinator ya, masih banyak. Jadi saya nggak tahu kalau laku apa enggak, tapi yang saya tahu masih banyak. Terutama industri ya, industri manufaktur itu masih pada pakai Coordinator. Oh, tampilan mobile, bener-bener sorry. Saya juga belum lihat. Ya penasaran juga ya. Nah ini kalau untuk mobile-nya saya suka banget, set gitu. Jadinya ya memang karena terlalu kecil. Nah, ini keren nih. Cuman kenapa dia memutuskan untuk pindahin ke tengah? Nah ini juga menurut saya, bayangin kalian lagi pakai handphone, jempol kalian kan di sini ya, klik harus ke sini ke bawah. Secara natural kan biasanya kita di bawahnya gitu. Nah ini dia harus loncat ke sini. Tapi ini keren, mobile apps ya. Udah ada lazy loadingnya juga. Ya mungkin tadi bener saran dari siapa tadi ya yang ngirim ya. Animasinya terlalu lama. Kurangin dikit aja. Dari siapa? Steve. Laravel security-nya jelek. Waduh, saya kurang tahu tuh kalau itu. Wah, udah azan asar. Oke. Udah asar ya? Satu lagi deh. Kan ini kita udah nyampe ke nomor 8 ya. 5 menit lagi. Biar pas nanti kita habis istirahat langsung lanjut sesi free code camp ya. Dari Berserk Useless. Assalamualaikum, izin share karya. Ini hasil belajar saya di WPU dan beberapa source lain. Saya bikin web portfolio pakai Bootstrap, Vanilla kali ya, Vanilla JS dan beberapa package. Sebenarnya bikinnya udah lama dan bar skillnya belum saya ganti. Oke, mohon masukan dan sarannya. Ini diupload di Netlify lagi ya. Oke, ini portfolio namanya Muriel Code dari Muhammad Rizan Al-Palah. Nah ini mirip yang tadi ya. Orangnya beda kan? Ini ada splash-splashnya juga sama, orange. Nah ini udah beberapa kali kita bahas. Kalau misalkan kalian mau bikin landing elemen yang menggunakan lazy loading gini, saran saya animasinya lakukan hanya sekali. Jadi begitu di scroll lagi, jangan hilang lagi. Bikin hanya ketika user pertama kali datang aja. Elemen-elemennya keren, cuman kontras harus diperhatikan lagi. Keren. Wih, ini kelas kita nih. Cuman ini nih sayang banget nih agak numpuk, kayaknya kurang turun nih. Oh, memang sengaja. Oh, kayaknya memang tadi ada kesalahan deh. Harusnya gini. Kalau gini sih aman. Ini keren sih. Tadi kayaknya ada yang salah.
Oke, mantap. Tuh, jadi setiap kita nge-scroll ke elemen tersebut, ngilang lagi. Sekali aja. Oke, mantap. Oh, kita nggak punya navigasi kembali ke navbarnya ya. Itu juga mungkin bisa ditambahin. Animasinya kebanyakan. Ya. Kalau ada reduce motion mode. Oh iya, sekarang juga itu ya. Sering ada yang nambahin itu ya, Resi ya. Jadi ada pengen animasinya nggak terlalu banyak, ada toggle-nya atau memang ada modenya gitu. Iya, ini pakai Comic Sans. Oke. Inspect. Ya, ini kayaknya ini bootstrap. Mantap. Terakhir dari Ryan. Halo semua, saya izin share websitenya, namanya Website Serbaguna. Website ini fungsinya untuk mendapatkan info dari API yang saya dapatkan. Website ini dibuat dengan Node.js, HTML, JavaScript, Bootstrap. Apa nih? Oke, jadi nggak ada infonya. Oh, jadi ini bisa nyari apapun ya. Coba saya ketik Sandika. Apa ini? Hasil panen mangga Sandika tahun ini, loh, saya nggak pernah bikin kebun mangga 1 tambah 1. Waduh, ini apa maksudnya? Ada yang ngerti nggak? Brainly itu apa sih? Jadi kayak ini dia bisa bikin aplikasi yang connect ke API ini. Ya mungkin ini kalian bisa cobain nih untuk masing-masingnya ya. Saya kurang paham juga nih. Jadi dia bikin website untuk connect ke API yang ada tadi ya. Bisa lirik, bisa Brainly buat cari jawaban soal-soal gitu. Udah pernah di-review? Kayaknya belum deh. Seingat saya belum deh. Punya kamu apa? Bukan. Ini dari Ryan ya. Tapi anyway, terima kasih untuk Ryan yang udah ngirim ya. Mungkin bisa dijelasin lah tiap-tiap API ini bisa ngapain aja, atau memang ini tujuannya hanya untuk kamu pribadi dulu, belum buat public gitu. Jadi cuman kamu yang tahu cara pakainya. Ya, sekali lagi saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ngirimin di Project Showcase episode kali ini. Ada 10 tadi. Keren-keren. Buat yang belum ngirimin silahkan ngirimin juga. Sekali lagi semua aplikasi yang pernah dikirim kalian bisa lihat di URL atau GitHub-nya Sandika Gali /project kalian. Ya, sekali lagi saya ucapin terima kasih.